Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik. Pagi Pak. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Mas Setiawan, guru pendidikan jasmani. Nah, saya akan menjelaskan tentang materi lari sprint. Oh iya, pertama-tama saya akan mengabsen adik-adik semuanya ya. Saudara Haikal, tolong di on cam kan. Ada Haikal, ya. Terima kasih ada Haikal. Ya, saya absen satu-satu. Siswa yang bernama Haikal Nurgoho, apakah hadir? Hadir, Pak. Terima kasih. Yang kedua yaitu Saudara Taufik. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir. Yang ketiga Saudara Rai, apakah hadir? Sudah hadir ya? Kenapa tuh tidak hadir? Izin ya. Izin Pak. Ya, siap. Ya, langsung saja saya akan menerangkan tentang materi lari sprint. Next, langsung saya akan menjelaskan tentang lari sprint. Nah, apa sih yang kamu tahu tentang lari sprint itu? Apa yang bisa jawab? Yang lari semaksimal mungkin Pak. Bagus. Ada lagi? Lari secepat-cepatnya. Bagus. Ya, saya akan menjelaskan. Lari sprint itu, sprint atau lari cepat, yaitu perlombaan dari di mana peserta berlari dengan kecepatan yang penuh atau dengan jarak tertentu, contohnya seperti 100 meter, 50 meter. Dalam lari sprint tersebut ada dua kategori, yaitu 100 meter dan 50 meter. Next, langsung. Pada saat lari sprint, apa saja yang gerakan dasar, paling dasar yang kamu ketahui? Apa aja? Coba. Ya, ada yang bisa jawab? Ada adek? Ada yang bisa jawab? Apa bisa jawab? Ada adek? Tidak ada. Ya, saya akan jelaskan tentang gerakan dasar. Gerakan dasar yaitu yang pertama, tubuh sedikit condong ke depan saat lari. Maksudnya gimana? Condong ke depan. Pada saat berlari, badan itu tegak, agak condong ke depan. Dengan tegaknya badan dan ayunan tangan, kedua tangan sedikit flex 90 derajat dengan mengayun searah dengan gerakan saat berlari. Selanjutnya, yang kedua, otot-otot bagian depan dan kedua lengan tetap dalam keadaan rileks. Seperti apa tuh rileks? Dengan keadaan santai atau ibaratnya bukan santai ya. Ibaratnya dengan otot-otot ringan lah. Dengan rileksnya otot, semakin ya rileksnya otot akan menghasilkan kecepatan yang tinggi. Semakin rileks otot-otot yang kamu
ayun, tangan, otot tangan, atau kaki akan semakin menumbuhkan kecepatan dalam lari tersebut. Next, selanjutnya yang ketiga, tungkai bawah tolakan dengan kuat sampai lurus. Tungkai bawah tolakan dengan kuat sampai lurus. Tolakan tungkainya dengan sampai lurus dan pengangkatan pada depan diusahakan sebagai sampai posisi sejajar dengan tanah. Jadi tungkai sampai angkat ke atas dengan kuat sampai lurus dan pengangkatannya pada depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah. Ya, jadi angkatnya dengan tolakan ke atas sejajar dengan tubuh tuh. Jadi sejajar, badan tegak, tolakan ke atas, kaki dengan cepatnya tolakan ke atas dengan sejajar. Ya, yang terakhir, yang keempat yaitu pinggang tetap dalam posisi ketinggian yang sama selama berdiri. Jadi apa maksud pinggang tetap posisi ketinggian dengan sama berdiri? Jadi badan tegak yang tadi sama bilang nomor 3 ya, tetap lurus, badan tetap lurus, tegak, pinggang tegak, badan tegak, jadi akan menghasilkan kecepatan yang maksimal. Next, selanjutnya yaitu ketika mencapai finish, badan mencondong ke depan dengan serentak ke depan untuk mengantarkan bagian dada menyentuh pita. Jadi ada sebagian kejuaraan atau lari sprint tersebut akan menyediakan kayak finish dengan pita dan lain-lain, atau dengan kamera ya sekarang canggih dengan finishnya garis dengan kelihatannya siapa yang nyampe duluan, walaupun itu dada duluan kan dinyatakan pemenangnya. Next, pada lari sprint menggunakan star apa ya adik-adik? Pakai star apa nih adik-adik yang kamu ketahui? Star jongkok, Kak. Ya, betul. Pakai star jongkok. Kenapa pakai star jongkok? Kenapa nggak pakai star yang lain seperti star berdiri, yang lain-lain tuh? Kenapa yo? Karena dari peraturannya kalau star yang berdiri itu sprint yang jarak jauh, Kak. Misal kayak estafet, terus maraton dan lain-lain yang jaraknya jauh, Kak. Sementara yang jongkok itu jaraknya yang hampir mendekati, Kak. Seperti 100 meter dan seterusnya, Kak. Ya. Itu aja dari Ada lagi saudara Ade Opik? Ada menambahkan juga atau gimana? Tidak ada ya, mungkin Ade Opik capean, kelelahan. Jadi benar kata saudara Ade Haikal, ya benar, jawabannya bagus sekali. Ya, jadi untuk lari sprint sering digunakan dalam event ataupun event besar nasional, internasional pun sering yang dipakai yaitu star jongkok. Kenapa star jongkok? Mungkin lebih efisien dalam menggunakannya ya dalam lari sprint tersebut ya. Lanjut, saya akan menjelaskan nih nama star jongkok tersebut. Ada tahap-tahapnya dari star pendek, star menengah, star untuk meluncurnya. Yang pertama itu star pendek atau bull star. Kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri.
sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Itu namanya start pendek atau masih posisi start awal. Next, lanjut. Start menengah atau disebutnya orang-orang start yang di awalan kedua, yaitu dari start awal, start menengah, dari bentuk sedikit jongkok agak berdiri. Ya, saya akan menjelaskan kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit, kaki kiri jaraknya sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari rapat, ibu jari terpisah. Next, lanjut. Start panjang atau start untuk startnya atau meluncurnya. Kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan, di belakang kaki kiri jaraknya sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Ya, dari materi yang saya sampaikan, yang paling penting itu gerak dasar. Gerak dasar dalam lari sprint. Yang harus diperhatikan yaitu dari yang pertama, dari startnya. Kenapa dari startnya, Pak? Kenapa dari startnya? Karena itu paling awal untuk melakukan lari sprint. Ya, jadi kenapa itu paling awal? Nah, emang itu dari awalannya paling awal untuk meluncurnya itu untuk lari untuk sekencang-kencang mungkin, ya. Jadi untuk start jongkoknya harus benar-benar benar dari awalan, siap sedia, siap mulai, ya. Itu tahap-tahapannya harus diingat tuh buat adik-adik ya. Dalam start jongkok ada tahap-tahapannya dalam penyebutannya. Yang pertama yaitu siap, bersedia, mulai, ya. Jadi gerak start jongkok ada langkah-langkahnya. Jadi jangan pernah dilupain tuh. Kalau setiap ada gerakan start jongkok, panitia atau wasitnya kalau menggunakan suara tersebut, jadi jangan bingung. Siap, bersedia, mulanya ya. Jadi itu tahap-tahapannya ya. Jadi jangan pernah bingung lagi ya. Selanjutnya yaitu gerakan ayunan tangan dan kakinya harus benar ya, dengan benar. Harus dengan benar, dengan rileksnya ayunan tangan dan kakinya, dengan apa ya? Dengan sinkron ya, kaki dan tangan harus dengan sinkron ya. Kalau tidak sinkron, tidak menghasilkan kecepatan yang maksimal. Sama dengannya otak. Otak kalau tidak makan, ya tidak sinkron dengan yang menghasilkan. Jadi sama aja seperti otak ya. Otak kalau tidak makan, tidak waktunya makan nih, akan tidak menghasilkan yang kita berpikir itu tidak menghasilkan. Jadi sama aja kayak lari sprint nih. Kalau kamu tidak mengayun dengan benar atau mengayun tangannya tidak benar, kakinya tidak benar, jadi semuanya tidak menghasilkan kecepatan yang maksimal ya. Diperhatikan lagi buat adik-adik untuk gerakannya paling mendasarnya harus diperhatikan.
diperhatikan. Maupun ayunan tangannya, kakinya, start jongkoknya harus diperhatikan banget ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu lari secepat-cepatnya. Ayunan udah bagus. Kaki dan tangannya tinggal dari kamunya ya, untuk yakin untuk apa ya, gimana ya, yakin untuk saya harus bisa finish lebih awal atau lebih cepat dari lawan-lawan atau sebelahnya kamu ya. Dari lari sprinter ini yang dilihat yaitu kecepatan atau yang cepat nyampainya ya, yang cepat nyampainya itu yang menangnya, atau yang paling cepat itu pemenangnya. Jadi dari lari sprint tersebut semakin cepat dia menang atau dia yang juara ya. Jadi lari sprint itu tidak ada yang lama ya, cepat semua dengan jarak yang pendek ya. Dalam lari sprint ini, dalam lari sprint ini ada dua kategori, yaitu 100 meter dan 50 meter ya. Diingat nih adik-adik semuanya ya. Untuk lari sprint ini ada dua kategori, yaitu 50 meter dan 100 meter ya. Apakah bisa dipengerti adik-adik? Bisa, Pak. Alhamdulillah ya, kalau bisa dimengerti. Nah, selanjutnya itu saya akan memperlihatkan contoh video lari sprint 100 meter ya, yang diambil dari lari atlet Indonesia yaitu Zohri ya. Sebentar ya. Ada yang mau ditanyakan buat adik-adik? Atau yang belum pernah belum bisa dijawab gitu, yang masih asing atau aneh atau apa yang kamu ingin tanyakan ke saya? Saudara Ade Haikal, atau ada ditanyakan? Atau saudara Ade Taufik? Sudah cukup, Pak. Yang ada Pak, cukup Pak. Siap. Ya, dan selanjutnya itu kita akan melihat ya lari sprint 100 meter. Ya. Diperhatikan ya untuk video ini ya, kamu dengan detail dari start jongkoknya dan lari ayunan tangan dan kakinya sampai finish seperti apa, dan saya akan menanyakannya. Terima kasih. Ten of the biggest seconds of their lives. What a time for these athletes. Larson with a huge opportunity here.
So the, Motorang wanted to bring it home for South Africa. so the lineup: Ashwell in 1, Miyamoto in 2, Stevens in 3, Harrison 4, Larson 5, Ini Schwartz in siapan? 6, Monorang in 7, looking to the stars before he settles in his blocks, and Zori in lane 8 on the outside. It's the 100 meters final at the World Under-20 Championships. And they are away, and a good start made by Monorang and also by Zori. And Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line. And on the outside, it's Zori of Indonesia. It's a big story in the 100 meters final. 10.19, really close between Zori, Monorang and Schwartz. But also Ashwell was going well. But it's really, really close. I think Zori took it though in lane 8 on the near side. He's been a surprise package already in these championships, and he's done it again. Zori is the new champion, a new national record, and we have a new world champion in Tampere. What a performance by Zori. National record to make himself the world under-20 champion. No. Nah, ya, itu contoh dari videonya. Langsung saja. Ya, dari videonya saya No one akan could have predicted bertanya. this at the start of this event. Incredible. Ya. Ada yang mau ditanyain atau gimana? Like in lane 8. Schwartz has taken second, Harrison third, so a US 2 and 3, Monorang in fourth, Ashwell with another personal best for Great Britain in fifth. It was a really close final. In the last meters it was decided, and Ya, buat adik-adik. Adik, Ya Pak. saudara adik Taufik, apakah tidur? Tidak, Pak. Oh, Masih tidak. aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, masih pantengin ya. On cam dong. Adik. Ya. Ya, dari video ini ada yang bertanya atau tidak? Sudah jelas, Pak. Cukup. Cukup. Nah, saya ingin bertanya kepada adik-adik ya. Dalam lari sprint tersebut dalam 100 meter, yang kamu tahu itu maksimal waktu yang pada lari sprint 100 meter itu biasanya yang dilakukan atlet itu maksimalnya berapa? Apa ya, maksudnya itu bukan maksimal ya. Rata-rata itu buat atlet itu berapa, yang buat orang biasa sekolah ataupun apa orang biasa itu biasanya waktunya berapa? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya. Bisa di Kalau menurut saya sih untuk atlet itu maksimal itu di bawah 12 detik hingga 13 detik, dan untuk para pelajar SMA
ataupun yang lain itu minimal itu di bawah 15 detik. Di 15 detik udah Pak, yang saya tahu itu doang Pak. Oh iya, terima kasih. Makasih jawabannya ya. Bagus sekali jawabannya. Ya, ada lagi. Saudara Adeopik, apa bisa menambahkan atau gimana? Ya, sekian. Terima kasih materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf kalau kekurangan dalam Bapak. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri materi hari ini, baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.